Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami di Gosport Al Ghazali Podcast yang udah lama hampir vakum. Kali ini kita kedatangan narasumber yang lumayan jauh dari negeri seberang jalan. Beliau yang mulia Lora Muhlis Mursid. Oke, langsung saja. Gimana kabarnya, Ra? Alhamdulillah baik, sehat, dan semangat. Alhamdulillah. Mungkin dari para pemirsa buletin udah banyak yang kenal ke beliau. Tapi alangkah baiknya mungkin diperkenalkan, takutnya ada yang belum kenal ke sampean gitu. Insya Allah para penonton atau netizen fan buletin insya Allah sudah tahu dengan nama saya, tapi kadang tidak tahu orang. Oh, tidak tahu. Karena ya, Ya. dulu saya ini tidak seperti ini. Nah, dulu gimana sampean? Maksudnya tidak seperti Ya, ini. dulu Ya, maaf, Ra. Iya, dulu ini saya tidak setampan sekarang. Baru, Gitu loh. alhamdulillah. Langsung ke pertanyaannya, Ra. Sekarang kan udah masuk di bulan Rabiul Awal, udah tanggal berapa sekarang Rabiul Awal? Tanggal 6 kalau Tanggal enggak 6. 7, 6. Iya. Karena hari Selasa ini sudah 10. Berarti 10 Senin, Minggu, Sabtu. Berarti 9, 8, 7 sekarang. Udah nggak kerasa berarti udah 7 hari Iya. Rabiul Awal. Amplop sudah sedikit. Iya, kalau sampean dapat amplop Raha, kalau saya beda lagi, Ra. Hah. Oke, langsung ke pertanyaan aja, Ra. Nggak usah bahas amplop nanti di belakang layar. Iya. Sebelum pertanyaan ini kepada teman-teman, ini podcast ini jangan istilahnya ambil Baiknya, buang iya, buruknya. ambil baiknya, buruknya Cepat lagi terus. dibuang saja. Karena ini podcast ini tidak selalu serius ya. Karena kalau serius ada seasonnya. Kalau saya ini ya bercanda-canda lah. Podcast santai, Iya. tapi tolong jangan dibantai kan gitu. Karena narasumbernya ini karena pertama dan orangnya tidak bisa serius seperti yang narasumber yang lain. Yang penting perasaan sampean ke dirinya serius, Ra. Ya iyalah. Oke, langsung saja ke pertanyaan Ra. Gak usah. Menurut sampean nih, Ra, apa sih yang diketahui sampean definisi maulid? Nah, maulid Nabi itu apa? Maulid ini bisa didefinisikan secara bahasa. Adalah secara bahasa maulid aja kelahir kanjeng Nabi. Secara bahasa. Ya, secara bahasa. Secara istilah aja bisa diartikan merayakan sebagai rasa syukur terhadap kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa diistilahkan begitu secara istilah. Rasa syukur kita terhadap kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini dilakukan setiap tahunnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia. Tapi amalan itu berbeda-beda. Cara merayakannya itu beda dengan Indonesia. Berarti nggak harus nunggu bulan Rabiul Awal kalau istilah maulud. Iya, kalau istilah maulid. Oh, maulid. Iya. Oh ya, maulid. Maulid nanti ada perbedaan sedikit dengan molot. Berarti kalau mengadakan di bulan puasa nggak apa-apa ya, Ra? Tidak apa-apa. Tapi maulidnya. Maulid Ah. itu adalah kan tadi itu yang saya katakan. Secara bahasa kan kelahirannya kanjeng Nabi. Begitu.
biasanya itu maulid itu ada maulid tibai, ada maulidur rasul, itu biasanya dibaca setiap malam Jumat. Itu maulid. Kalau molot karena itu dilakukan atau dilaksanakan di bulan Rabiul Awal saja, katanya orang Jawa atau Madura itu molot. Dan kalau maulid sendiri itu kapan? Kan kalau menurut saya ya, Ra. Iya. Ini kalau Ah. menurut saya mungkin ada pandangan lain Enggak, dari ini bukan pandangan, Ra. Lebih ke Iya. cerita. Kan dulu nanti takutnya netizen kalau tenang, Ra. tidak sesuai dengan apa kita Ya. biasanya di-cut di apa namanya Diviralkan. diviralkan. Padahal ini menurut pribadi saya mau Videonya kan kebanyakan sekarang ini video dipotong-potong sehingga ada itu. menimbulkan kontroversi, kontroversi. fitnah, sehingga umat Islam saling bertentangan. Ra. Makanya itu sekarang ini apa media sosial itu menjadi apa ya sarang adu dombanya Nah, para iya. orang-orang yang tidak suka dengan Islam sebenarnya. Berarti Maulid itu nggak apa-apa dirayakan kapan aja ya? Iya. Maulid. Soalnya di adat di Madura itu Rip, ada sorlot. Oh ya, sorlot. Itu sebenarnya keluar dari bulan Rabiul Awal sorlot itu. Melenceng. Melenceng, tapi boleh. Tapi nggak offset intra. Enggak, Aman. Enggak kartu merah. Tetap kartu hijau. Kalau kartu merah nggak apa-apa. Yang ditakutkan itu takut digaris merah. Kalau digaris merah, kalau isi amplopnya yang merah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Kan bukan yang warna seperti inilah, abu-abu. Nggak boleh kayak gitu. Sampai mandang harta. Bukan memandang harta. Cowok di zaman sekarang emang kayak gitu. Bukan ngandang harta. Gimana, Ra? Gimana? Ini lebih mensyukurin dan apa ya? Pembuktian cinta. Terus menghormatin tuan rumah. Orang tuan rumah iya, itu mau sedekah kok. Ya, saya kan nggak tahu, Ra. Makanya saya nanya kayak gitu biar dikasih penjelasan. Orang berselawat saja, satu selawat itu pahalanya 10. Pahalanya 10 Iya, ya. dikalikan 10 sama Allah Ta'ala. Diberi 10 kebaikan dan diangkat 10 juga derajatnya. Satu selawat. Satu selawat. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi tuan rumahnya bersedekah. Yang dikatakan di Madura itu dengan selabat. Soalnya kadang gini, Ra, di zaman sekarang itu kehidupannya istimewa, tapi ketika merayakan Maulid Nabi itu malah sederhana, malah kebalikannya. Sebenarnya kan gak apa-apa kehidupan sederhana, yang penting cinta kepada Nabi itu istimewa, kan gitu, Ra. Sebenarnya cinta ukuran itu tidak selalu kelihatan istimewa. Yang penting hatinya itu selalu bersolawat, itu sudah istimewa bermaulid. Yang penting bersolawat itu udah termasuk orang yang istimewa. Dan orang yang bersolawat itu bukan karena dirinya sendiri, sebenarnya sudah ditakdirkan sama Allah untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang bersolawat itu adalah orang yang istimewa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ra. Kenapa sih orang itu harus bermaulid, Ra? Kenapa, Ra? Karena kita itu harus merasa bersyukur karena kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti kita mengadakan maulid itu karena cinta dan rasa syukur terhadap kelahirannya Kanjeng Nabi. Dan kembali lagi tadi itu, pahalanya itulah orang baca satu selawat aja 10 kali lipat, apalagi
di bulan Maulid itu yang dibaca banyak, mulai dari Fi Hubbi. Nah, kalau baca di bulan Maulid sendiri itu apakah ada pahala tambahan apa gimana, Ra? Ustaz Daud kan katanya dapat pahala 10. Kalau di bulan Maulid apa sampai dikel-tekel? Iya, triple. Kan kalau di bulan puasa ya biasanya orang sholat Ditambah ya. ditambah. Apakah di bulan Rabiul Awal itu ketika merayakan Maulid juga sama? Sama Ya. sebenarnya. Sama. Pahalanya besar. Karena Pahalanya yang dibaca besar. itu bukan Maulid saja sebenarnya. Bacaan di Al-Quran seperti Yasin, Oh iya. ada tahlilnya, itu ada doa-doanya juga. Iya. Terus Rip, yang perlu kita ketahui, kita cinta saja, gembira atas kelahiran Kanjeng Nabi itu, kita sudah Mendapatkan pahala. dapat pahala. Cinta saja, apalagi kita baca sholawat. Ada kisah sahabat Kanjeng Nabi itu. Allah. Ini padahal pamannya. Pamannya Kanjeng Nabi itu kan ada yang kafir, ada yang Islam. Nah, Abu Lahab, ngerti Abu Lahab? Abu Lahab. Yang paling benci sama Kanjeng Nabi itu pas Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab tadi itu pamannya gembira, senang, karena rasa syukur atas keponakannya lahir. Keponakannya yang lahir. Sampai Abu Lahab itu meninggal, tetap kafir, tidak mau masuk Islam. Lah, karena cintanya tadi Abu Lahab itu sama Allah Ta'ala, setiap hari Senin kelahirannya Kanjeng Nabi, karena cinta, sayang, terus gembira, itu diringankan siksanya. Itu padahal orang kafir. Padahal Abu Lahab orang kafir. Iya, orang kafir, gak masuk Islam. Ya. Apalagi orang Islam yang cinta begitu. Iya. Ya, ingat sama Ra. Mengutip dari Kalam Nyapsab. Kalam Nyapsab ini, Ra. Bukan kami yang menghidupkan maulidmu, tapi maulidmu yang menghidupkan kami, gitu. Menurut Kalam Nyapsab. Bagus itu. Kalam Nyapsab. Karena kita itu tidak ada maulid, kita tidak bisa seperti ini, deh. Gak bisa silaturahmi. Iya, kita tidak bisa istilahnya kumpul-kumpul. Karena kita ini, karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad ini, kita bisa seperti ini. Berarti untuk merayakan Maulid Nabi itu nggak harus ada hadis yang sahih ya? Enggak, karena Maulid Nabi ini hal yang bagus lah, tidak menyimpang di syariat, bukan di syariat Islam. Tapi kalau menurut saya ya, di syariat Islam, Maulid Nabi itu nggak membutuhkan hadis yang sahih. Tapi membutuhkan hati yang sahih, gitu. Benar. Ya kan, kalau ada yang salah biar diperbaiki. Kan kalau di Madura, Semarang di bulan Rabiul Awal itu biasanya bulan Maulid. Apakah itu beda Maulid sama Maulid, Ra? Maulid sama Maulid itu sebenarnya sama. Di apa samanya? Di amalannya itu sama. Ada serakalan, katanya orang Madura, itu maulid. Yang dibaca itu maulid. Yang dinamakan maulid itu ya di serakalannya sebenarnya. Orang Mahalul Qiyam. Itu yang dinamakan maulid. Berarti apalagi ada selamatnya. Wah, itu berarti kalau gak ada Mahalul Qiyam bukan maulid, lah. Bukan. Iya. sama. Sama aja kan. Iya. Kadang gini, Ra, di setiap desa itu kan ada. Nggak selalu di Rabiul Awal, kadang orang mengadakan acara di Sorot ya, namanya Sorot ya. Bukan, Ra, jauh dari bulan itu. Kan kadang ada orang itu mengadakan acara maulid, tapi nggak di Rabiul Awal. Sebenarnya bulan biasa. Esensinya, Rip, tidak ada hukum dosa
haramnya melakukan di luar bulan Maulid. Sebenarnya kapan saja orang namanya kita itu apa rasa syukur, rasa cinta, dan rasa gembiranya lahirnya Kanjeng Nabi, kapanpun itu harus wajib kita sebenarnya. Soalnya kenapa kok dilakukan di bulan Maulid? Karena asal usulnya Kanjeng Nabi itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kalau lahirnya Kanjeng Nabi di bulan puasa, mesti orang-orang mulutannya bukan di Maulud, di bulan puasa mulu. Bulan puasa. Nah, itu. Mungkin begitu ya. Kan dulu waktu saya masih bocil ya, Ra, kan menganggapnya gini, kok ada orang mengadakan acara Maulid tapi kok nggak di bulan Maulid gitu, nggak di bulan Rabiul Awal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada hukum tendensi di apa ranah haram. Nggak. Cuma di hukumnya itu biasanya orang-orang yang nggak suka kepada selawatan dan anu itu dibid'ahkan sebenarnya, bukan haram sebenarnya. Dan itu ada dalilnya sebenarnya. Nanti kita anu dalil ya. Karena waktunya udah lumayan lama, Ra. Udah jam 10. Pertanyaan terakhir, Ra. Kembali ke mode Madura. Tanya pakai bahasa Madura kulit, Ra. Kan cepon sih. Mana bi bedereng asrakalan nih. Kanjeng Nabi ini hadir, Ra, di tengah-tengah kita. Sebab dari itu serang reng-oreng ini biasa nangki bahasa ulama, ustad kiai katineka. Mun serakalan jaga jodong kan katineka. Soalnya Kanjeng Nabi hadir. Ya maaf sebelumnya. Terus yang dimaksud Rasulullah itu hadir gimana, Ra? Seandainya kan sekarang di bulan Rabiul Awal gitu. Otomatis konjengannya ke banyak bentung, Ra. Banyak bentuk. Benar. Apakah Kanjeng Nabi itu hadir satu persatu ke rumah orang? Apa Kanjeng Nabi bisa membelah diri jadi 7? Ya maaf, Ra. Saya kan nggak tahu, makanya saya nanya, Ra. Menurut sampean itu gimana, Ra? Saya kan sebagai orang awam nggak paham gimana maksudnya. Cak kerja menserah karena Kanjeng Nabi ya hadir kan katanya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh tadi itu. Gimana? Kalau serakalan itu harus jangan berkeje, husu gitu. Husu. Karena Kanjeng Nabi hadir. Ya benar. Kanjeng Nabi itu hadir sebenarnya. Tapi kehadirannya Kanjeng Nabi itu bukan jasad sebenarnya. Oh, bukan. Iya. Jasadnya ya. Bukan. Soalnya dulu saya gini, Ra. Waktu pas masih kelas 1 madrasah gitu di rumah ya. Kanjeng Nabi hadir gitu. Ya saya nyari mana Kanjeng Nabi kan gitu. Ya namanya bocil kan ya yang bisa dimaklumi. Sebenarnya begini, Rip. Apa istilahnya hadir tidaknya Kanjeng Nabi itu sebenarnya tergantung dari apa hati kita. Tergantung hati. Kita apa istilahnya menghadirkan atau pingin Kanjeng Nabi hadir atau kita yang menghadirkan apa merasa Kanjeng Nabi itu hadir ya untuk hadir, bukan mengundang Kanjeng Nabi. Kita itu terlalu apa istilahnya cak meturana langka menghadirkan Kanjeng Nabi, tapi seharusnya kita yang harus merasa apa merasa bahwa Kanjeng Nabi itu hadir gitu. Tapi yang hadir itu sebenarnya apa ya istilahnya, kalau katanya sampai itu ada langsung barengan bentung mereka itu sebenarnya apa seperti dicontohkan ya, seperti cahaya. Kanjeng Nabi itu mempunyai sinar-sinar mentera. Oh, ibaratkan lampu sorot yang bisa menyinari ke segala arah gitu ya. Oh, yang bisa merasakan itu adalah wali.
Wali itu apa? Kekasih Allah Ta'ala yang tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah Ta'ala. Kalau wali murid berarti gak masuk ke kriteria tersebut ya. Ra. Tidak termasuk. Tapi Karena kebanyakan di zaman sekarang, Ra, wali itu kebanyakan yang menutup dirinya. nah iya sekarang itu Wali mastur. sekarang ini Rip, apa di zaman sekarang yang modern sebenarnya untuk menjadi wali sebenarnya itu sangat sulit, Berat. daripada dulu karena sekarang zamannya HP Serba HP ini yang bikin kita menuju kewalian itu sangat sulit. sulit ya, Ra. Tapi kan masih ada, Ra. Iya. Tapi seandainya sekarang ya, Ra, ada wali gitu ya, Ra, mempunyai karomah. Mungkin sekarang diviralkan di TikTok, Ra. Seandainya ada wali yang bisa berjalan di atas air, mungkin di-upload di TikTok terus dikasih backsound do do tiro deh. Wali seperti itu, Ra. Soalnya Menurut saya Rip, kalau wali itu tidak suka menunjukkan ke orang lain. tapi kalau wali majid tuh itu, Ra. Maksudnya tidak apa ya menempatkan kalau dia Oh, kalau dirinya tidak wali. dimenampakkan oleh orang ya. Paham. wali yang sesungguhnya seperti itu. Dan dia tidak mau menggombar-gombarkan kekaromahan. Ada kisah wali salah satu dia itu kalau ketemu kewaliannya dia pergi ke salah satu ke salah satu desa. Sebenarnya apa? Oh, kalau ada satu wali ya. ya. Ada di desa seumpamanya desa Arusbaya lah. Lah di Arusbaya ini tidak ada yang tahu kalau ini seorang wali. Kalau seorang wali. Tapi kalau sudah ketahuan, kalau sudah terciduk, ini wali ini akan pergi, berpindah. Mengasingkan diri. Gitu. Ada yang seperti. Ada kisah yang menarik nih untuk kita jadi pelajaran untuk merayakan Maulid Nabi. Ini kisah seorang pemuda. Dialah Putri Laila namanya. Anggaplah ini pemuda. Cuma dongeng. Ya, cuma cerita. Sang pemuda tadi itu orang meleng, orang bejat lah, orang meleng. Ya. Tapi setiap maulid ini mengadakan maulid di rumahnya. Orang yang semeleng. Padahal lo to mana beje. Gak pernah sholat. Lo to mana beje. Keng mon bulan maulid aja maulid. Penyundang orang entar. Dia. Ngarapulan beda salah itu. Aja dari lubuk hati. Oh, lakar kena dari cinta. Pen orang kelaja maulid ngundang raja. Nang zaman ji beda raja benek kiai raja. Le raja kelaja yundang. Akhirnya sang pemuda kelaja ada om. Nah, karena nang masyarakat kelaja terkenal pemuda kelaja nakal pas mate orang tua ngecok bareng juga ada semendem ada seentar de mayit kelaja etorot terus akhirnya raja kela ruah orang wali entar raja nih kela se penjundang so pemuda kela entar de pemuda mayit kela katanya raja kela jo lah kamu kapi anuriah deh tang rakyat itu nih iya tang rakyat raja me ada siapa jengin anjor aja deh iya akhirnya so raja kela jo so dak prajurit
jalan raja nyoro kakek dan masyarakat ayo akhirnya udah aja bisa Oke, paham. diambil hikmahnya dari cerita tadi itu, Karena sebejat-bejatnya orang kalau sudah cinta dan gembira atas lahirnya Kelahiran Kanjeng Nabi akan dimudahkan akan oleh Allah. dimudahkan. Ya, mungkin itu penjelasan tentang Maulid dan Mulud dari narasumber kita yang mulia Laura Mukhlis Mursid. Semoga bermanfaat dan makasih udah meluangkan waktunya karena udah hadir di studio Al Ghazali Podcast Gosport. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.